Siapa yang tidak mengenal kota Semarang? Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa. Di kota ini terdapat banyak peninggalan sejarah, baik dari zaman Hindu-Buddha maupun kolonial atau penjajahan dulu. Beberapa peninggalan sejarah yang masih tersisa adalah Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Sampokong, dan lainnya. Hingga kini bangunan-bangunan tersebut masih terjaga keasliannya walaupun ada beberapa yang tidak terawat. Kota Lama Semarang merupakan salah satu peninggalan dari bangunan-bangunan kolonial yang ada di Semarang. Bangunan-bangunan tua berarsitektur Belanda sampai saat ini masih tegak berdiri di sini. Terdapat juga kanal-kanal yang mengelilingi bangunan kota lama, seakan-akan kita melihat Belanda kecil di kota Semarang. Kota lama adalah potongan sejarah, karena dari sinilah ibu kota Jawa Tengah ini berasal. Semarang dan kota lama seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan begitu saja. Dan tentu saja ini menghadirkan keunikan tersendiri. Sebuah gradasi yang bisa dibilang jarang ada ketika dua generasi disatukan hingga menciptakan gradasi yang cantik sebenarnya. Pada dasarnya, area Kota Lama Semarang atau sering disebut dengan Belanda Kecil mencakup setiap daerah di mana gedung-gedung yang dibangun sejak zaman Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, istilah Kota Lama sendiri terpusat untuk daerah dari Sungai Berok hingga menuju daerah Terboyo. Diawali dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari 1678. Pada saat itu, Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran. Karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo seperti dilansir dari seputar Semarang.com. Setelah berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota Semarang itu pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Vijfok yang digunakan untuk tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer sudah mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng itu pun tidak mencukupi. Akibatnya warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tidak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintah dan perkantoran-perkantoran juga didirikan. Kemudian pada tahun 1740 hingga 1743 Masehi terjadilah peristiwa Geger Pecinan, yang artinya sebuah serangan besar-besaran terhadap orang keturunan Tionghoa di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda. Peristiwa Geger Pecinan ini merupakan perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan Geger Pecinan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelah itu, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824 Masehi. Sebagai pengenang adanya keberadaan benteng yang mengelilingi kota lama ini, maka jalan-jalan tersebut yang diberi nama seperti Jalan Tembok Utara yang sekarang Jalan Merak, kemudian Jalan Tembok Timur yang sekarang Jalan Cendrawasih, Jalan Tembok Selatan yang sekarang Jalan Kebodang, dan juga Jalan Tembok Barat yang sekarang Jalan Empu Tantular. Kawasan Kota Lama Semarang ini sering mendapat julukan sebagai Belanda Kecil karena letaknya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam Eropa, sehingga menjadikan kawasan kota ini mirip sebuah kota seperti yang berada di Belanda. Pusat dari kawasan Kota Lama lokasinya berada di Taman Sri Gunting, yaitu sebuah taman yang terletak di jantung kawasan Kota Lama Semarang. Di masa lampau, taman ini adalah sebuah lapangan bernama Parade Plain. Besar kemungkinan karena seringkali digunakan untuk parade militer, karena tidak jauh dari sana juga terdapat sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan,
Taman ini memiliki fungsi sebagai pemakaman warga Eropa. Sebelum pada awal abad 19, pemakaman ini dipindah ke daerah Pengapon. Di sekeliling Taman Sri Gunting di Kota Lama Semarang ini juga terdapat bangunan-bangunan dengan nilai arsitektur dan nilai sejarah yang tinggi, seperti Gereja Belenduk, Gedung Marba, dan juga Gedung Jiwasraya. Dan pada abad ke-19 dan 20, Kota Lama Semarang dikenal dengan pusat perdagangannya. Pada era itu, VOC membangun benteng Vojvodina untuk mengamankan warga dan wilayahnya. VOC juga membangun jalan-jalan perhubungan yang tujuan utamanya adalah untuk mempercepat jalur perhubungan antara 3 pintu gerbang di benteng. Jalan utama di dalam benteng dinamai dengan Heirenstraat, yang saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Dan salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok, yang disebut dengan De Zuiderpoort, yang luas kawasannya kurang lebih 31 hektar. Dilihat dari segi kondisi geografi, kawasan ini terpisah dengan daerah di sekitarnya, sehingga terlihat seperti kota tersendiri dan mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Dan lagi-lagi tempat yang bersejarah ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Di Kota Lama Semarang terdapat sumur tua peninggalan Belanda yang berada tepat di samping Gereja Immanuel atau Gereja Belenduk, tepatnya di sisi terdekat dari Taman Sri Gunting. Sepintas keberadaan sumur kecil itu tidak begitu istimewa, namun warga Semarang yang telah tinggal lama akrab menyebutnya sumur misterius atau ajaib, sebab sumber mata air tidak pernah habis walaupun kawasan itu diterjang kemarau panjang. Julukan sumur ajaib juga karena kedalaman sumur hanya 4 meter. Namun airnya tidak pernah membludak. Tiap kali air diambil dalam jumlah banyak, sumber air pun tetap melimpah tanpa berkurang sedikit pun. Selain itu, Kota Lama Semarang ini menjadi saksi bisu sejarah kelam bangsa Indonesia pada masa kolonial dahulu yang lebih dari 2 abad yang lalu, dan lokasinya yang bersebelahan dengan kawasan pusat kegiatan ekonomi. Di Kota Lama Semarang ini terdapat sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini, dan juga memiliki nilai sejarah pada masa kolonialisme di Semarang pada zaman dahulu. Secara umum, arsitektur bangunan di kawasan Kota Lama Semarang ini mengikuti gaya bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an yang lalu. Bagaimanapun bentuknya dan apapun fungsinya saat ini, Kota Lama merupakan aset yang berharga bila dikemas dengan baik. Sebuah bentuk nyata sejarah Semarang dan sejarah Indonesia pada umumnya. Jangan lupa tinggalkan like, dan jika ada kekurangan silahkan sampaikan di kolom komentar.